Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Yubi Ramadan Fadil. Nah, kali ini kita akan membahas unit 2, yaitu semua untuk satu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Nah, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan gambaran bahwa persatuan Indonesia bagi bangsa Indonesia merupakan cita-cita atau harapan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia dapat diwujudkan bila integrasi nasional di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbineka. Integrasional bangsa Indonesia dapat berlangsung dalam suasana integrasi nasional yang berupa suasana ini Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana semboyan bangsa Indonesia. Kemudian apa sih integrasi nasional itu? Nah, jadi sebagaimana dikutip oleh Suroyo menyatakan bahwa secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau dengan disebut nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif dan sederhana. Proses integrasi nasional tersebut oleh Anderson dijelaskan bahwa proses pembentukan sebagai suatu bangsa dari berbagai suku bangsa ini sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan atau imagined political community akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan memerintah. Oleh karena itu, integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Di integritas nasional ini adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru, yakni munculnya berbagai perbedaan sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kemudian perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini dalam pasang surutnya memberikan gambaran bahwa integrasi nasional Indonesia memiliki faktor pendorong tetapi juga memiliki faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional Indonesia yaitu yang pertama, ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan sebagai akibat penjajahan Barat dan Jepang di Indonesia. Kemudian ada keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian ada rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Kemudian ada rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Dan yang terakhir ada kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Kemudian ada bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional Indonesia yang dapat menjadi potensi perpecahan. Yang pertama ada masyarakat Indonesia yang berciri bineka dalam hal kesuku bangsaan, agama, daerah, dan wilayah dapat menjadi embrio perpecahan bila tidak adanya kesadaran untuk bersatu. Kemudian yang kedua ada negara Indonesia yang begitu luas, terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas, seolah-olah memiliki wilayah yang terpisah antara pulau satu dengan lainnya. Padahal laut adalah penghubung antar pulau di Indonesia. Kemudian yang ketiga masih besarnya tantangan pembangunan nasional yang masih dirasa adanya ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas di daerah-daerah tertentu. Kemudian yang keempat ada tantangan yang datang dari luar berupa arus globalisasi yang melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui berbagai pengaruh yang negatif. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia untuk selalu mendorong terwujudnya integrasi nasional. Hal-hal yang menghambat integrasi nasional harus menjadi tantangan bersama dengan menyelesaikannya dengan baik. Kemudian semboyan semua untuk satu menjadi sangat tepat dalam mewujudkan integrasi nasional sebagaimana semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.